Perikanan, selamat datang di podcast Departemen Perikanan UGM. Bersama saya Lutfi pada segmen Kenal Perikanan. Pada kesempatan kali ini di segmen Kenal Perikanan, saya sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Yuda Trinugroho Adiputra sebagai alumni Perikanan UGM yang saat ini tengah menjadi seorang dosen di Lampung atau lebih tepatnya di Universitas Lampung yang akan membersamai kita dalam podcast kali ini. Nah, sebelumnya saya izin menyapa Pak Yuda. Halo, selamat pagi Pak Yuda. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi Mbak Lutfi, baik sehat. Ya, Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat nih Pak. Ya. Oke, sebelum masuk ke segmen yang akan kita perbincangkan hari ini, saya sebagai host juga izin untuk menyapa terlebih dahulu sahabat perikanan dimanapun kalian berada. Halo, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya Pak untuk membahas mengenai informasi seputar lobster, lebih tepatnya terkait budidaya lobster itu sendiri yang kita ketahui bahwa budidaya lobster merupakan bidang yang Bapak dalami begitu. Nah, langsung saja ya Pak kita menuju ke pertanyaan yang mungkin sahabat perikanan juga sudah penasaran. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan ini Pak tentang potensi benih-benih lobster. Nah, kita tahu bahwa dengan adanya potensi benih-benih lobster di Indonesia yang cukup banyak ini, menurut Pak Yuda, hal yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan potensi ini bagaimana dan dengan cara dan metode apa ya Pak? Oke, makasih Mbak Lutfi atas kesempatannya. Jadi kalau bicara tentang benih-benih lobster ya, ada yang namanya institusinya Komisi Nasional Stok Ikan. Ini yang menentukan berapa banyak stok benih-benih lobster di Indonesia. Tahun 2021 dari 456 juta ya, yang mereka prediksi itu sekitar 278 juta itu benih-benih lobster bisa digunakan. Nah, dari sini itu bakal berkembang, itu bakal menarik ya. Jadi masyarakat itu akan termasuk juga periset dan pengusaha juga akan berpikirnya akan digunakan untuk apa ya. Dari peraturan yang terbaru tahun 2022 ya, ini bisa digunakan untuk budidaya ya, tapi ingat kita punya kasus lain ya, persoalan lain bahwa di seluruh area penangkapan ikan kita, lobster ini statusnya adalah tereksploitasi penuh atau overeksploitasi. Nah, ini maksud saya ada stok yang harus tidak bisa kita gunakan, tapi untuk merehabilitasi lobster-lobster yang hampir habis tadi. Tapi yang sisanya bisa kita gunakan untuk budidaya. Dan beberapa waktu yang lalu kan ada yang sempat tahun 2020 ya, sempat diekspor, tapi kemudian dihentikan dan kita sekarang fokusnya ke budidaya. Jadi tidak ada salahnya. Jadi begitu dikasih kesempatan budidaya ini, kesempatan untuk para petani, pengusaha untuk bangkit kembali ya, untuk bisa digunakan sebagai benih dalam budidaya tersebut. Itu sih Mbak. Menarik ya Pak tentang budidaya lobster ini. Yang saya tahu kan lobster biasanya tumbuh di laut gitu lalu ditangkap lah, dan saat ini kita bisa budidayakan begitu. Lalu bagaimana ya Pak cara melakukan budidaya lobster yang baik dan benar sesuai dengan peraturan KKP begitu Pak? Oke, jadi peraturan KKP ya. Jadi yang tadi peraturan Kementerian Kelautan Perikanan nomor 16 tahun 2022 itu isinya memang diperbolehkan benih-benih lobster itu digunakan untuk benih dalam budidaya. Jadi di peraturan tersebut jelas segmentasinya. Jadi benih-benih lobster didederkan sampai 30 gram, kemudian dari 30 gram sampai ke ukuran konsumsi. Ini sangat berbeda dengan peraturan yang sebelumnya. Kemudian pengusahanya juga sudah dikategorikan. Jadi pengusaha yang kecil, mikro, menengah, dan besar. Jadi itu sudah sangat jelas. Tapi kemudian di peraturan tersebut juga tertulis ada perizinan ya. Jadi yang kecil dan mikro bisa izin ke dinas di kabupaten atau kota. Tapi kalau yang sedang dan besar ini bisa izin ke nasional. Maksudnya semuanya pakai OJS system, jadi lebih mudah. Kemudian di situ juga diterangkan bahwa ini yang menarik adalah mempergunakan segala sesuatu yang cara budidaya ikan yang baik. Ini kita jadi concern sekarang generasi ini bagaimana limbah budidaya ikan dari udang, kemudian di marikultur itu juga sangat mempengaruhi lingkungan. Kita concern ke sana, dan makanya
eh, di sesi apa namanya di kesempatan-kesempatan lain tuh saya selalu juga berpikir gimana caranya agar budidaya ikan ini jangan sampai membuang limbah yang terlalu banyak keluar ya ke laut. Nanti kan pasti balik lagi air itu ke dalam sistem gitu sih. Ya. Hmm. Oke Pak, untuk selain limbah tadi Pak, Hmm. permasalahan limbah tadi, lalu ada nggak sih Pak kalau kesulitan yang dihadapi para pembudidaya terutama untuk pada saat melakukan budidaya lobster pasir ini Pak? Oke, yang lobster pasir ya memang Ya. memang ada pengalaman saya sedikit budidaya lobster pasir ya. Jadi lobster pasir ini merupakan jenis lobster yang relatif lebih cepat pertumbuhannya. Yang pertama yang saya tahu adalah lobster mutiara, yang kedua lobster pasir, yang lain-lain kayak lobster batu, lobster batik, ya, lobster Pakistan, lobster bambu ini relatif lambat. Nah, hambatannya masih Mbak Lutfi. Hambatannya adalah petani ini sebenarnya nunggu benih-benih lobster ini mudah diperoleh. Satu, mudah diperoleh, dua, murah harganya. Nah ini yang kita saling tunggu ya. Kalau misalnya itu tersedia dan tidak terlalu susah untuk diperoleh ya, dan harganya murah gitu. Walaupun KKP pernah mengeluarkan surat harga jangan mahal-mahal, 5.000 aja katanya. 5.000. Benur Faname paling besar tuh Mbak, cuman 200. Itu sudah berapa kalinya kan? 50 kalinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah teknologi budidaya. Teknologi budidaya ini memang agak-agak terlambat ya kita bandingkan Vietnam kiblatnya ya. Tapi sekarang sudah mulai paham ya. Jadi ada beberapa pengusaha yang gini Mbak. Budidaya lobster itu ada yang dari undersize menjadi konsumsi, ada yang dari benih-benih lobster sampai konsumsi. Ya, kalau saya sih dua-duanya nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka yang dari benur Pak Yuda, yang dari benih-benih lobster konsumsi. Saya bilang kenapa? Mereka punya pengalaman begini. Kalau dari undersize tuh Pak, susahnya minta ampun. Terutama ya karena dia sudah besar, adaptasi sama pakannya susah katanya. Setidaknya ini kesempatan ya. Jadi ada yang menarik. Jadi menunggu sampai lobster tersebut molting dulu, baru dia mau ikut aturan dalam budidaya. Tapi kalau dari benur itu enak karena kita sudah program pakannya dari awal, mereka bisa adaptasi. Nah itu, jadi teknologi pakan ya, kemudian yang mungkin kita perlu ke depan ya, karena kalau tadi kita memperhatikan Vietnam ini, mereka sudah variasi sekali untuk teknik budidaya ya. Mulai dari karamba jaring apung yang semula-semula sekarang sampai ke rakit yang berada di dasar. Nah, rakit yang berada di dasar ini ya ada pengalaman tersendiri dan dia teknologinya juga lebih canggih. Jadi kalau kita orang aquaculture, kita butuh teman-teman ilmu kelautan yang biasa diving. Ya, tapi nanti kalau Mbak Lutfi sebagai pengusaha pasti ngitung-ngitung. Ini biaya orang di atas saja, di atas KJA seperti ini. Tambah lagi biaya untuk orang nyelam. Nah, itu kan kita mesti berkalkulasi. Nah, ini yang tapi ada teknologi itu. Ada dan sudah diterapkan juga di Indonesia ya. Ini satu lagi yang di antara tengah-tengah di kolam air. Ada yang di atas, di dasar, tapi yang di tengah-tengah juga ada. Ya, ada 3 sih sebenarnya teknologi yang pernah yang saya pahami dan saya pergunakan yang di karamba sama yang di tengah-tengah sudah pernah. Ini sini sangat baik ya. Ke depan saya pikir pakan formulasi itu perlu kita temukan ya. Sebenarnya sudah ditemukan, cuman kalau yang Mbak Lutfi pahami kan biasanya pakan itu kan bermacam-macam ya bahannya ya. Nah ini clue-nya, petunjuknya itu katanya mereka hanya pergunakan satu bahan saja. Satu bahannya saya nggak mau ngomong gitu kan, teman. Masalahnya harganya jadi mahal, mahal sekali. Ya mahal sekali dan bukan lagi mahal tapi mahal sekali. Sudah benurnya mahal, waktu budidayanya juga mahal, ya, mohon maaf lama ya, 8 sampai 10 bulan yang saya pahami untuk pasir ya. Kemudian pakannya mahal, ini perlu kalkulasi lagi ya. Oke, itu mungkin jawaban saya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya tertarik nih Pak untuk permasalahan pakan tadi. Terus apakah dari Pak Yuda itu ada tips dan trik gitu dalam membudidayakan benih-benih lobster ini, terutama misalkan untuk mengatasi pakan itu tadi Pak? Apakah ada tips dan triknya sendiri gitu? Kalau pakan yang pernah saya lakukan, mungkin kita bisa pakai daging kerang ya, kekerangan ya, daging kerang segar ya, kemudian juga ikan segar ya, jangan ikan rucah Mbak Lutfi ya, dan petani yang lain juga jangan ikan rucah. Ikan rucah ini
bukan malah bikin bagus, tapi malah bikin nggak beres apa penampakannya. Kemudian lobster ya, jadi kalau di lobster ini kan kalau kita beli yang undersize, kita besarkan, selain kita membesarkan badannya, juga kita membereskan yang namanya kakinya yang patah, sungutnya yang patah. Itu insya Allah kalau di budidaya itu bagus semua, termasuk warnanya. Nah, ikan rucah ini membuat warna cangkang itu menjadi pucat. Nah, itu. Jadi saya resepkan untuk lebih baik pakai ikan segar. Ikan segar kalau bisa masih benar-benar segar, masih berdarah ketika kita potong-potong itu malah lebih sangat bagus. Ya, dan cepat sekali lobster itu makan. Itu mungkin ya. Yang kedua ya tadi pakan formulasi. Pakan formulasi ini yang terdiri dari satu bahan saja tadi itu mungkin harganya bisa 3 kali dari pakan yang normal. Ya, tapi pesan saya itu kita tetap punya stoknya, tapi pada saat tertentu saja. Misalnya gini, saya punya kasus sering itu adalah lobsternya susah molting. Susah molting ini biasanya lobster yang memang fenotipnya beda-beda sih memang ya. Jadi kalau kita beli yang undersize itu kan ada yang tumbuhnya cepat, atau yang dari benih-benih itu ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat. Nah, yang lambat-lambat ini makannya sih biasa, tapi kemudian dia lambat tumbuhnya. Nah, menggunakan pakan buatan tadi, ya mohon maaf nih hasil penelitian kami pakai campur dengan hormon tiroksin. Atau jika tidak mau, kita suntik langsung biar cepat terjadi perubahannya untuk molting tadi. Nah, di situ kita kesempatan. Tapi di selain itu juga pakan buatan ini perlu untuk deliver mineral ya, hormon ya. Kemudian juga mungkin kalau kita sedang in case sedang daging kerang sedang tidak ada, atau daging ikan segarnya tidak ada, nah ini mungkin kita bisa pakai. Mungkin gitu Mbak yang ini saya sih. Ya, oke. Berarti untuk tips dan triknya itu tadi ya Pak, tentang pemberian pakan lebih ke kerangan ataupun ke ikan segarnya. Ikan segar, iya. Oke Pak, jadi kan Bapak tadi udah menyinggung nih mengenai keramba jaring apung ya Pak, untuk mungkin media budidaya ya. Nah, itu apakah keramba jaring apung ini merupakan teknologi yang intensif untuk ibaratnya memperoleh profit gitu Pak di budidaya lobster? Kalau keramba jaring apung ini Mbak Lutfi pinter tanyanya ya. Masalah profitnya nggak susah kalau di lobster. Jadi gini, namanya usaha budidaya itu kita harus punya luasan tertentu untuk dapat untung ya. Kalau kita mau ya, tadi juga sistem intensif tadi itu juga sangat mendukung ya, tapi di lobster ini belum begitu mapan ya, karena mungkin kalau di Lampung ini kesulitannya adalah benih-benih lobsternya ya, sama undersize itu kita berkompetisi sama konsumen. Jadi yang langsung dimakan itu kita berkompetisi. Jadi kalau kami butuh gitu ya, kami harus manjer dulu uang, taruh dulu di situ. Itu nggak cukup lama Mbak, 2 minggu 3 minggu baru oke, ini ada, udah ini punya Pak Yuda katanya gitu. Oke ya, jadi tidak beli kayak di supermarket, nggak, kita punya uang nggak bisa gitu. Nah itu ya, jadi baru kita bawa ke Karamba ya. Nah, teknologinya sih selain skala usaha, yang kedua adalah teknologi tadi. Ada 3 yang saya ketahui Mbak. Ada yang pakai karamba, ada yang pakai jaring ya, jaring kurungan di tengah-tengah kolom air ya, ada yang di dasar. Nah, ini 3 metode yang berbeda ya. Cuman saya pernah coba yang di karamba sama yang di kolom air tadi, kurungan itu mungkin Mbak Lufit nggak percaya, yang di kolom air ini SR-nya bisa 100%. Nah, kalau yang di karamba ini kadang-kadang dia bukan karena mati Mbak, tapi karena dia juga jalan, lompat. Bisa lompat ke jaring sebelahnya ya, atau dia benar-benar keluar dari karamba. Tapi kadang gini, kami itu kan kalau di karamba itu selain punya jaring juga kita punya bubu. Ya, bubu itu kan ditaruh di dasar ya. Jadi kalau dia lepas gitu ya, harapannya kami cepat-cepat pasang bubu. Oh, ini kayaknya ada yang lepas deh. Ya udah, kita pasang bubu. Nah, ingat kayak di ikan juga. Jadi kalau komunitas budidaya itu nggak bisa langsung pergi gitu, nggak. Dia masih di sekitar situ. Dia masih mengharapkan pakan. Masih pakan yang dari tuannya, dari pembudidayanya, dari petaninya. Jadi ya sudah, kita pakai pancing lagi.
beberapa kasus. Jadi pada saat banyak yang lepas karena cuaca nggak bagus itu, malah mahasiswa saya yang suka narikin itu bubu tuh, mereka senang-senang, Pak dapat lagi ya, udah itu. Jadi banyak sih hal-hal yang sebaya Mbak Luffy, Mbak Maudi ini sangat tertarik dengan budidaya karena hal-hal kecil begitu. Jadi oh bisa ya, mereka sudah tahu di karamba bisa dibudidayakan, cuman kalau ada kasus begini bagaimana, jadi begitu menarik buat mereka. Nah itu, jadi teknologinya ada 3. Nah yang didasar ini yang diterapkan di Vietnam memang ya, tapi saya nggak tahu lah ya, yang ini yang model karamba yang milik Made in Indonesia saja yang pakai yang dikerek itu Mbak, itu kan di tengah-tengah ditaruhnya ya, di tengah-tengah kolam air gitu ya. Itu buat pembudidaya kita bukan kesel ya, tapi mereka nggak percaya gitu. Jadi Mbak bayangkan, itu kerangka dibikin dari stainless ya, stainless, kemudian seperti menimba di air tuh ya, di sumur. Itu di 4 sisi dikasih gitu ya. Cuman beratnya Mbak, luar biasa beratnya. Kan sudah berisi lobster, namanya itu kan berkarat kan. Nah itu, jadi itu mereka kurang cocok katanya dengan seperti itu. Oh ya sudah, kalau gitu kita nggak bisa, itu karena diadopsi dari mana? Dari Vietnam ya. Mungkin tadi etos kerja atau keuletan itu kita masih kalah. Nah kalau yang di dasar tadi itu lebih ini lagi Mbak. Jadi kurungan yang dari stainless tadi itu dikunci kayak lemari nyimpen uang itu dikunci. Jadi kalau itu nelayannya kasih makan gitu ya, petaninya ngasih makan, mereka memakai ini oksigen yang dari untuk kompresor itu Mbak. Itu kan bahaya sekali sebenarnya, tapi mereka pakai itu, buka, masukin ikan, naik lagi ke atas. Nanti ada kesempatan bersihkan bagian luar, bagian ke dalam. Itu Mbak. Itu yang kalau di kita di usaha segmen-segmen kecil dan sedang pasti nggak bisa kita pakai yang karamba atau yang di kolom air tadi, yang gantung tadi. Itu sih kalau ini. Jadi inilah sebagai ini biar untuk pertanyaan ini gini Mbak. Di Vietnam itu declare mereka adalah petani yang paling jago untuk budidaya lobster mutiara. Nggak ada salahnya kan kita, karena di kita ini, di Indonesia ini banyaknya adalah lobster pasir. BBL-nya, benurnya ya. Kita bisa dong declare di masa depan, kita bilang petani Indonesia adalah petani lobster yang jago di lobster pasir. Ya, yang mutiara biar diambil sama Vietnam. Gitu. Ya, oke Pak. Tapi kalau misalkan nih dengan persiapan dan pengolahan yang maksimal pada budidaya lobster gitu Pak, terutama kalau di Indonesia kan lobster pasir tadi itu akan bisa menghasilkan hasil yang optimal gitu loh Pak. Atau apakah ada faktor lain yang nantinya malah membuat hasilnya itu tidak optimal Pak? Oke, ya jadi, benar sekali nih pertanyaan. Jadi memang dulu saya sempat diajarin dulu sama Prof Kamiso di sini. Mungkin nggak dapat ya. Prof Kamiso bilang begini, kamu jangan bisa hanya pelihara ikan, tapi juga tahu gimana caranya cari untung atau berdagangnya. Nah di lobster tuh begini, di lobster itu sama sih kayak komoditas yang lain, ada yang namanya pedagang pengumpul. Kita nggak bisa langsung kalau kita mau sedikit-sedikit ke Mbak Luffy 10 kilo, ke Mbak Maudi 10 kilo mungkin, tapi kita capek, sebagai pembudidaya capek, kita perlu peran yang lain. Mau nggak mau kan kita habiskan barang kita udah ke pengumpul satu. Nah mereka itu yang nentuin harga, ya menentuin harga. Jadi mereka ngeliat kondisi internasional ya, harganya ya, supply demand-nya dilihat. Ada satu waktu tuh 1 kilo lobster pasir itu bisa 500.000 Mbak. Tapi di waktu lain hanya 250. Turunnya beda. Nah ini. Jadi tapi di rata-rata ada 325, 345 lah sampai situ ya. Dan kemudian tapi untungnya gini Mbak, lobster ini semakin dia besar harganya semakin baik. Beda dengan ikan. Kalau ikan laut ya bawal, kakap itu dia punya segmen khusus. Batasannya hanya 500 gram. 500 gram per ekor gitu. Jadi kalau di luar itu harganya malah makin turun. Nah kalau lobster enggak, dia makin besar, dia makin bagus teman. Lobster pasir hasil budidaya itu maksimal yang saya pernah lakukan tuh 300 ke 400 gram. Setelah itu kematiannya mulai muncul.
Jadi di sekitar berat itu, Mbak. Ya, saya yakin nanti kalau industri lobster ini berkembang, budidaya berkembang, pasti pemerintah juga turut campur dalam artian memperhatikan harga ini. Iya. Ya, Mbak Lutfi kan kita belajar ilmu ekonomi, kalau di pasar ekspornya jenuh, kita mau diapain gitu kan. Iya. Walaupun kita pertahankan stok ini besar-besar di negara kita, bakal jebol juga pasti kan. Nah itu kita perlu atur. Dan tadi adalah buka pasar baru, ya, pasar baru untuk penjualan lobster nantinya, gitu aja. Oke, terima kasih ya Pak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sangat luar biasa ternyata sahabat perikanan atas jawaban dari Pak Yuda tadi. Terima kasih sekali nih untuk Pak Yuda atas informasi-informasi yang sangat menarik, sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu terima kasih juga kepada sahabat perikanan yang sudah menyimak podcast ini dari awal sampai akhir. Apabila sahabat menyukai video ini bisa langsung klik tombol like, dan apabila sahabat perikanan berkenan bisa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk informasi-informasi selanjutnya. Jangan lupa buat nonton episode podcast perikanan lainnya. Saya Lutfi, sampai jumpa.